ubudiyah dan sifat-sifat ubudiyah. Pada hari ini kita akan bahas tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu yang disebut dengan wajib syar'i uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adabana bihi wa bi barakati rumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu, syahdan lagi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa lawanannya 20 sifat itu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala itu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 aqaid. Maka wajib pula atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan lagi dengan 9 aqaid ini, ya. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sifat-sifat uluhiyah yang masuk ke dalam kategori sebutan wajib syar'i usul, ya. Jadi sifat uluhiyah atau sifat-sifat ketuhanan ini secara kewajiban untuk kita sebagai mukallaf terbagi dua, ya. Ada namanya wajib syar'i usul, ada wajib syar'i furu', ya. Kalau wajib syar'i usul itu yang sudah kita bahas, yang jumlahnya ada 41 sifat atau 41 aqaid, ya. Jadi wajib syar'i usul ini wajib dipelajari oleh setiap muslim, ya. Muslim baik laki maupun perempuan, ya. Pokoknya tidak mengenal status sosialnya. Selama seseorang mengaku dirinya sebagai muslim dan mukmin, punya kewajiban dalam agama untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan keimanan atau ilmu tauhid, terutama tentang masalah wajib syar'i usul. Jadi wajib syar'i, ya, artinya kewajiban untuk mukallaf. Siapa mukallaf? Ya, khususnya muslim dan mukmin, ya. Usul secara mendasar, sebab ini menjadi fondasi, menjadi pokok-pokok keimanan. Jadi yang kita bahas tuh dalam istilah sifat 20, ya, itu merupakan fondasi dasar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan ini dibentuk lewat sebuah kerangka keilmuan namanya tauhid, ya. Jadi kita punya iman dijaga dengan ilmu, ilmunya namanya tauhid. Kita punya ibadah dijaga dengan ilmu, namanya ilmu fikih. Kita punya perilaku, kelakuan, ya, adat istiadat kita dijaga, ya, lewat ilmu, namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu ini buat menjaga dan membimbing kita, ya, kepada sesuatu yang sesuai dengan syariat, dengan agama, ya. Sebab kalau kita mau jadi manusia beneran, ya, manusia asli luar dalam gitu ibaratnya, manusia sejati, ya, nggak boleh lepas dari agama, ya. Agama lah yang membentuk karakter asli kita sebagai manusia. Sebab ini dalam diri manusia ini kita ini campur aduk, Pak. Dalam diri kita sebagai manusia ini banyak sisi makhluk-makhluk yang lain. Karena kita ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, jadi semua yang dimiliki makhluk yang lain ada dalam diri kita. Artinya dalam diri kita ini ada sisi hewan, tuh, ada sisi binatang, bahkan ada sisi setan, gitu, ya. Jadi bisa jadi lahirnya manusia, ya, tapi bisa jadi dalam mana itu hewan,
dalam mana itu seperti malaikat, dalam mana seperti setan, bisa begitu. Ya, dan itu semua ya yang menentukan bagaimana ya seseorang tadi memegang agamanya. Ya, ketika dia memegang agamanya, dia jalani perkara-perkara kewajiban dalam agama itu termasuk menuntut ilmu, apalagi ilmu keimanan, ya. Itu bisa menjadikan dia manusia yang sejati, yang level kedudukannya sejajar dengan malaikat. Ya, kita makhluk pertengahan nih. Ya, kalau ada agama dalam diri kita, ya artinya kita menjalani kewajiban-kewajiban agama sebagai muslim dan mukmin, ya maka level kita sejajar dengan malaikat. Ya, tapi kalau kita cuma nama doang muslim, ya alias Islam KTP itu, ya, tapi nggak tahu kewajiban dalam agama, nggak tahu kewajiban kepada Allah, nggak tahu kewajiban ibadah, nggak tahu tujuan hidup mau kemana, ya sebatas manusia saja, dalamannya bisa jadi hewan. Ya sebab itu Allah yang bilang begitu, ya bukan kita memponis orang, memang ini yang Allah kasih tahu, itu kan. Bisa juga lebih rendah daripada itu, balhum adallu gitu atau ya, lebih hina daripada hewan. Maka kalau lebih hina dari hewan, karakternya berarti seperti syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu disebut sama Allah. Ya. Nah, makanya kehidupan kita sebagai manusia ini enggak cukup ya sebatas hidup dan menikmati kehidupan dunia saja. Maka datanglah sebuah pembimbing, ya, datanglah sebuah penjaga untuk menjadikan diri kita manusia sejati, menjadi hamba yang sejati. Apa itu? Agama, gitu ya. Di agama lah ya, agama yang menjaga dan membimbing kita dalam hal keimanan, dalam hal ibadah, dalam hal berperilaku gitu, ya. Supaya kalau bisa mah sejajar kedudukan kita dengan bangsa malaikat. Makanya itu kalau kita mau tahu makhluk yang mulia di sisi Allah yang paling mulia itu bukan malaikat, ya, tapi manusia sebenarnya, ya. Siapa makhluk yang termulia di sisi Allah Ta'ala? Bangsa malaikat bukan, ya. Bangsa malaikat bisa dikalahkan oleh bangsa manusia. Siapa mereka itu yang bisa mengalahkan kedudukannya? Para malaikat, itu para nabi, para rasul, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Sayyidul Alamin, pemimpin sekalian makhluk. Seluruh malaikat berada di bawah kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad siapa itu? Bangsa manusia, gitu ya. Nah, itu isyarat bahwanya kita sebagai manusia ya bisa menjadi mulia seperti mulianya para malaikat. Ditentukan oleh apa? Oleh sejauh mana kita berpegang terhadap agama, kita menjalani perkara agama, ya, yaitu dengan cara mempelajari ilmu-ilmu yang wajib, wabil khusus yang paling utama tentunya ilmu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini nuntut ilmu bahkan itu ayatnya turun bersama dengan ayat jihad, ya. Makanya nuntut ilmu sama juga dengan berjihad sebenarnya. Ya, kata Imam Fakhrul Razi, ya, nah, jihad itu ada 3 macam, ya. Jadi kalau dengar bahasa jihad bukan harus perang, ya Pak, ya. Bukan cuma angkat senjata kita perang, bukan hanya itu. Kata Imam Fakhrul Razi, jihad itu ada 3. Yang paling utama, yang paling mendasar, jihad terhadap diri sendiri. Karena dalam diri kita ada musuh yang paling besar, musuh utama, ya, itu hawa nafsu, ya. Itu jihad yang paling besar tuh, jihad yang paling utama, ya. Jihad bainahu wa baina nafsi, antara dirinya dengan nafsunya, ya. Kita bisa ibadah, kita bisa melakukan kebaikan, ya. Kita bisa menjalani perkara dalam agama, itu merupakan bentuk jihad terhadap diri kita sendiri. Jadi musuh utama manusia ada dalam dirinya. Ya, itu yang pertama kata Imam Fakhrul Razi, jihad terhadap nafsunya. Ya. Yang kedua, ya, itu jihad, ya, antara dia
dan antara Allah Ta'ala. Ada di tengah-tengah ini ada penghalang kita nih ya sama Allah Ta'ala, di tengah-tengah ada penghalang. Ya biar usul, biar sampai kepada Allah Ta'ala, kita harus menyingkirkan gangguan-gangguan nih. Ya, yang tadi itu termasuk gangguan di luar diri kita seperti gangguan syaitan, termasuk gangguan dunia gitu ya. Di dunia juga menjadi pengganggu buat kita kalau kita salah menggunakannya. Ya, makanya kehadiran agama itu membimbing kita buat menyingkirkan perkara apapun yang menghalangi kita untuk usul untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada jihad. Ini kita ngaji ya Pak ya. Ya, kita menjalani setiap kebaikan ya, itu bentuk kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Sekalipun banyak halangan ya, banyak rintangan, banyak gangguan, kita berusaha, namanya juga jihad ya. Jadi itu harus mengorbankan apapun yang kita punya gitu ya, harus berjuang gitu ya. Nah, sehingga itu semua bisa kita lakukan lewat bimbingan agama ya. Termasuk yang ketiga baru jihad melawan musuh-musuh agama ya. Jadi banyak macamnya ya, jihad itu ya nggak harus perang melawan ya orang-orang yang zalim ya, tapi yang paling utama ingat dalam diri kita ada musuh besar namanya nafsu gitu. Nah, ini dalam hal tentang masalah ilmu keimanan ya, tentang ilmu yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada diistilahkan dengan sebutan wajib syar'i usul. Wajib syar'i usul ya. Nah, sekalipun ini bahasa mungkin udah sering kita dengar ya, tapi namanya ngaji tauhid memang harus diulas-ulas, harus sering diulang-ulang ya. Diistilahkan tuh katanya sebagian para guru-guru mengistilahkan kalau kita ngaji tauhid seperti apa? Seperti ngerendam kain baru gitu ya. Jadi kalau kita ke pasar Jombang beli kain baru nih, misalnya mereknya Gajah Duduk lah gitu ya, merek Gajah Duduk. Sampai rumah kita buka bungkusannya, kan masih ada mereknya tuh ya. Kita ambil air di ember, kemudian kita masukin kain tadi ke ember, udah dimasukin ya, bangsa 2 menit dah kita angkat. Kira-kira udah basah belum tuh? Udah nyerap air belum? Belum ya. Kenapa? Ya boro-boro nyerap, mungkin basah juga belum semua gitu. Orang ngerendamnya sebentar langsung diangkat, apalagi mereknya belum dibuka lagi ya. Begitu kita buka itu kain, lebih banyak yang keringnya ketimbang yang basahnya gitu ya. Itu air ibaratnya belum membasahi, baru nempel dong di kain ya. Jadi kalau menyerap bagaimana? Kalau menyerap, ambil air, masukin kainnya, rendam semalaman dari maghrib lihat subuh gitu. Nah mungkin nyerap deh tuh gitu. Artinya kalau ngaji ya mesti lama. Lamanya sampai kapan? Sampai mati gitu ya. Ya sesuai petunjuk Nabi kan ya. Kata Nabi utlubul ilma minal mahdi ilalah, itu bahasa minal mahdi ilalahdi diumpamakan sama ulama supaya gampang dipaham, seperti ngerendam kain baru semalam suntuk dari maghrib sampai subuh, atau dari subuh sampai maghrib, baru dah begitu udah seharian kita buka ya, udah nyerap tuh dia. Ilmu begitu. Makanya kenapa ngaji sampai mati? Iya, supaya itu agama, itu ilmu nyerap dalam diri kita. Sebab kalau ilmu agama ya, ibadah, iman dan nyerap di badan kita, jadi ilmu kebal nantinya. Ya, ilmu kebalnya bukan di dunia, bukan nggak mempan ditembak, bukan ya. Bukan nggak mempan dibacok ya, nggak mempan terhadap siksa di akhirat ya, dapat penghormatan dari malaikat ya, tuh dapat ya perlakuan yang baik di akhirat.
Bahkan sampai masuk surga. Kenapa? Sebab badannya ada ilmu kebal. Apa itu? Agamanya, ilmunya udah nyeprot di badan. Ya, jadi ngajinya ya sampai meninggal. Jadi artinya selama hidup mah jangan pernah berhenti ngaji, jangan pernah ngaso ibadah, ya, jangan banyak berleha-leha. Seneng boleh-boleh aja, ya, seneng di alam dunia nggak apa-apa, ya. Tapi yang lupa kewajiban, nyari dunia silakan, nggak dilarang ya Pak ya. Karena memang kita hidup di alam dunia, butuh dunia, cari dunia. Ya, ngumpulin dunia boleh, punya dunia yang banyak silakan, nggak ada larangan. Tapi ada tapinya, kita sebagai muslim punya aturan, ya, terutama jangan sampai melupakan kewajiban terhadap agama, kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa tuh? Di antara kewajiban kita sebagai muslim, nuntut ilmu keimanan atau ngaji tauhid itu. Ya, ya, bukan hanya di masjid kita, ya. Bapak ada kesempatan, ada waktu banyak pengajian di sana sini, ya memang kita tahu itu, ya, yang diajarkan ilmu-ilmunya ulama, gitu ya. Jelas sanad keilmuannya, jelas pembahasan, ya, ilmunya dari mana gitu. Yang dibahas ilmu-ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang pokok buat kita pelajari, datang. Mau jauh kayak mau dekat, ya, setiap langkah kita nggak akan pernah sia-sia untuk menuntut ilmu, ya. Bahkan tidak ada ibadah yang paling utama setelah kewajiban, ya, ibadah fardu, ya, kecuali dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa mengalahkan semua ibadah sunnah. Sholat sunnah bukan cuma, ya, serahkan 2 rakaat, ya, bukan cuma puluhan rakaat, ya, ratusan bahkan ribuan rakaat sholat sunnah bisa dikalahkan dengan menuntut ilmu. Zikir bukan cuma puluhan, ribuan jika kita dikalahkan dengan ilmu, menuntut ilmu, ya. Jadi banyak. Jadi pokoknya di bawah ini ibadah-ibadah wajib nih, di bawahnya apa itu? Menuntut ilmu. Ini paling besar, ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kampung kita ini, khususnya kampung Rawa, banyak majelis-majelis taklim, ya, gitu. Jadi makanya kalau jadi orang kampung Rawa masih bodoh terhadap agama, nggak bisa ibadah, keterlaluan. Ya, orang ustaz jeprah di kampung Rawa, orang kampung, ya, ya, Pak, jeprah tahu kan? Iya, majelis taklim selebar pojok, pagi, siang, sore, malam mau ngaji kapan aja silakan. Kondisi keadaan aman, kita pulang ngaji malam nggak ada yang ganggu di jalanan, ya, enak. Ini apa nih, kampung kita ada khususnya, ya, nyaman. Mau ngaji kapan aja, mau ngadain acara pengajian apapun nggak ada gangguan ini. Mau ibadah nih, masjid enak banget, nyaman, bersih, nyaman, ya Pak, pakai AC lagi. Rumah kita aja kalah. Ya, ini kita kalau udah ditaruh sama Allah di satu tempat yang udah nyaman begini, masih gak mau ibadah, mau ditaruh di tempat mana lagi gitu, ya, mau no ditaruh di timur tengah, yang lagi sembahyang nyumbat denger bom di samping, ya. Jadi aneh nih orang, kita sebagai manusia, ya, kita dah, ya. Jadi diri kita nih aneh, udah Allah tempatin di tempat yang enak, nyaman buat ibadah. Mau melakukan toharo, alat-alatnya air gampang, banyak, kan kita, ya. Ada satu tempat boro-boro Pak, buat mandi, buat apa, minum aja susah, ya. Boro-boro dia mau ngaji suruh kemari, mau diriin sholat Jumat aja susah, ya. Nggak usah jauh-jauh dah, misalnya di satu tempat yang mayoritas adalah non muslim, kayak di Bali mana, kita mau nyari masjid, masya Allah bisa jalan berkilo-kilo, kan begitu, ya. Ini kampung Rawa, keluar rumah masjid kanan kiri, ya, semuanya nyaman, rata-rata pakai AC. Jarang-jarang masjid musola yang pakai kipas angin doang, rata-rata pakai AC, karpetnya bersih, ya, nyaman walhasil, air banyak. Nah sekarang udah ditaruh di tempat begitu, masih nggak mau ibadah, nggak mau sadar, nggak mau insaf. Terus kapan sadarnya? Mau ditaruh di Papua atau pinggir hutan, ya, yang banyak apa namanya binatang buas, ya, misalnya begitu, ya. Ini, ya, sebuah teguran, bukan buat
orang lain, ayo ingetin diri kita, iya ya, alhamdulillah ya Allah saya hidup di kampung rawa, ya mau ngaji kapan aja ada, nggak ngerti hukum, nggak ngerti ibadah, mau nanya langsung, ya rumah ustaznya dekat-dekat, pengajiannya banyak sono sini, ya. Jadi kalau kita tinggal di kampung rawa, begitu besok meninggal ditanya man robuka, nggak bisa jawab sama malaikat, nggak bisa jawab, man robuka nggak bisa jawab. Ditanya itu tinggal di mana emang? Ya, tinggal di Papua. Ya, apa jelas gunung, tinggal di hutan. Apa man robuka juga nggak kenal gitu. Nih, ya, ini kita ngaji tapi lagi mengkaji tentang pertanyaan malaikat besok. Lagi nyiapin jawaban. Ya, ibarat anak sekolah nih kita sebelum masuk ujian, ya, ujian akhir lagi nih, ujian negara. Waduh, ya kita kan suka ngobal sama anak. Lu besok mau ujian lu, jangan keluar rumah belajar yang benar kan begitu ya. Itu juga kita mesti nanya diri kita nih, iya ya besok gua mau ujian ini, kapan? Di kuburan. Yang nanya malaikat lagi nggak tanggung-tanggung. Sambil nanya sambil megang pentungan dia. Tuh gitu. Pokoknya man robuka kagak bisa jawab, dikemplang aja kepala kita. Itu mendemnya aja sampai 70 hasta. Ya bayangin tuh. Lo kata, ya kata malaikat kamu nangis, kamu jerit, nggak ada urusan sekarang, nggak ada yang bakal denger gitu. Ya, kadang-kadang kenapa? Ibaratnya mah, lagian tahun mau ujian kagak belajar. Ya tahun mau ujian ngayap aja gitu. Tahuan di kuburan ada pertanyaan munkar nakir, kenapa nggak mempersiapkan diri untuk ngaji? Ini ngaji kan belajar ya Pak ya. Untuk apa kita ngaji? Ya untuk apa kita belajar? Lagi mempersiapkan diri untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir di alam kubur. Untuk apa kita ibadah? Untuk mempersiapkan diri ya ketika besok di padang mahsyar ditanya, mana ibadahmu? Udah punya persiapan gitu. Ya, ini hidup penuh pelajaran. Jadi kalau kita melihat tiap pagi anak sekolah pada berangkat ke sekolahannya, ya termasuk kita ngantar anak sekolah kadang-kadang ya Pak ya, itu ada nilai pelajaran di situ. Iya ya, ini anak belajar capek dari pagi sekarang di sekolah pulang sore, ya kan seharian di sekolah belajar. Untuk apa ya? Biar hidupnya punya ilmu, biar sukses, biar senang kalau punya ilmu kan begitu ya. Begitu pun kita. Kenapa kita ibadah terus ya? Kenapa kita ngaji terus ya? Kenapa kita disuruh berbuat baik terus ya? Kan supaya senang, supaya sukses. Itu sama gitu. Ya. Nah, ini makanya di antara kewajiban sebagai muslim, ingat ya, bahwa kita punya tugas hidup dalam dunia untuk mempelajari ya agama yang merupakan pembimbing buat diri kita ya. Jadi mau selamat, mau bahagia, mau jadi manusia sejati, tidak ada cara lain kecuali pegang agama baik-baik gitu ya. Sekalipun kata Nabi di akhir zaman ini megang agama kayak megang bara api gitu. Coba ya, di akhir zaman itu kan ada dipegang panas, dilepas celaka kitanya gitu. Jadi terus kalau banyak halangan, banyak rintangan, banyak gangguan, terutama dalam diri kita ada hawa nafsu, belum lagi di luar badan kita, itu bentuk jihad tadi, ya bentuk perjuangan dan pengorbanan kita. Jadi terus berjalan, siru ilallah urjan wa makasir kata Nabi. Teruslah engkau berjalan menuju Allah Ta'ala sekalipun sampai jatuh bangun, ya sekalipun sampai patah-patah lecet-lecet, jatuh bangun lagi, lecet berangkat lagi, terus begitu ibaratnya. Ya sampai kapan? Sampai kita kelak berhadapan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh hasil yang sudah kita perjuangkan selama ini. Gitu ya. Nih udah tahun baru nih Pak ya, mesti punya semangat baru gitu ya. Ngajinya semakin istiqomah, ibadahnya ningkat dalam rumah ya. Yang wajib yang sunnah dijaga, sebab itu menjadi kunci selamat buat kita di dunia dan di akhirat ya. Jadi begitu ya. Jadi ini kemarin yang udah kita bahas ya. Yang pertama wajib syar'i usul. Ada berapa itu? Di sini kata Habib Usman pengarang kitab sifat 20 ada 41 aqaid ya. Tuh terbagi 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz ya. Sifat wajib itu ada 20 juga kita bahas. Dari wujud ya sampai mutakalim ya.
Itu namanya sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Allah wajib bersifat wujud, Allah wajib bersifat qidam, Allah wajib bersifat baqa, dan seterusnya sampai 20. Ya, kemudian lawanannya namanya sifat mustahil, juga ada 20. Dari adam, ya, adamun, ya, lawannya wujud, sampai abkar, lawannya mutlak. Mustahil Allah bersifat adam. Apa adam? Tiada. Mustahil Allah bersifat hudus. Apa hudus? Ada permulaannya. Mustahil Allah bersifat fana. Apa fana? Ada akhirnya. Nah, itu lawan daripada sifat wajib. Ada 20 juga. Itu pun sudah kita bahas, ya. Ya. Dan ada dalil-dalilnya semua dari Al-Quran. Ya. Semua dalil-dalil yang kita bahas dalam sifat wajib dan lawan sifat mustahil berdasarkan dalil dari Al-Quran. Jadi 40 tuh, 20. Ditambah lagi sifat jaiz kemarin yang sudah kita bahas, ya, di beberapa pertemuan terakhir. Sifat jaiz ada 1, ya, fi'lul kulli mungkin. Ya. Jadi sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah Ta'ala. Namanya sifat uluhiyah, masuk kategori wajib, syar'i, usul 41. Ya. Nah, sekarang masuk yang kedua, ya, masih sifat uluhiyah juga, tapi sebutannya namanya wajib, syar'i, furu, ya. Furu itu apa? Furu itu artinya cabang dari yang 41. Gitu, ya. Ya, jadi kalau katanya sebagian para ulama nih, apalagi ulama yang ekstrim, ulama yang keras Pak masalah keimanan, ya, mereka mengatakan orang yang belum ngaji ilmu sifat 20, terutama yang wajib, syar'i, usul 41, kata ulama yang kerasnya, yang ekstrim, belum sah imannya. Ya, kalau belum sah berarti belum jadi orang mukmin, kan begitu, ya. Ya, itu ada beberapa para ulama termasuk Imam Sanusi, namanya masalah keimanan keras dia mah, ngasih warningnya nggak tanggung-tanggung, ya, pakai kepala, pakai tengkorak disilang seperti begitu, ya. Artinya apa? Peringatan keras. Orang hati-hati. Ente ngaku muslim, iya kan? Ente ngaku mukmin, iya. Udah ngaji belum? Wajib syar'i usul. Nggak tahu, belum ngaji. Ya, bebe, iman lu belum sah, kata gitu. Kalau iman belum sah, mati. Ya Allah alam dah, ya. Tuh, cuman sekalipun dibelain sama mayoritas ulama, iman sih masih sah saja. Cuman rentan terhadap godaan, gitu, ya. Dia ngaku muslim, ngaku mukmin, belum ngaji tauhid, Pak, belum ngaji sifat 20 lah, gitu, ya. Itu imannya rentan terhadap godaan. Ya kan banyak, ya, orang mukmin, orang muslim juga yang menyimpang akhirnya dari ajaran agamanya. Gara-gara apa tuh? Gara-gara imannya rapuh masih, ya. Rapuh karena enggak dijaga nih pakai ilmu. Makanya ilmu itu penjaga. Jadi, ya, apa namanya, kita punya amalan, ya, kita punya iman, itu ibarat tanaman. Ya, ada pelajaran lagi. Kalau kita lagi lewat di satu kampung, ada orang di kebun lagi tani, ya, lagi nanam singkong, itu misalnya nanam bayam atau nanam, ya, yang lain dah, nanam kacang-kacangan gitu misalnya. Udah dia tanaman udah mulai tumbuh, lagi bikin pagar tuh, ya. Orang biasanya pagar bambu, apa pagarnya tanaman juga. Ditanya, "Kong, ini ngapa dipagarin tanaman?" "Lah iya, kan dipagarin mantar apa be masuk habis tanaman gua. Dari kambing masuk, ya kan gitu. Ya, enggak ada hewan lain masuk merusak tanaman yang dipagar." Nah, itu tanaman seperti iman, itu pagar seperti ilmu yang dijaga. Ya, kadang-kadang udah dipagar aja masih nyeplos juga itu kambing, kan begitu ibaratnya, ya. Iya, masih dimakan juga sama hewan yang lain gitu. Apalagi dibiarin. Nah, makanya, ya, alhamdulillah kita bersyukur, ya. Ya, kita bukan cuma punya iman, bukan cuma ngaku sebagai muslim dan mukmin, tapi kita lagi berusaha sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, memager, ya, menjaga iman kita dari berbagai macam gangguan, ya, gitu. Itu namanya, ya, wajib syar'i usul, gitu, ya. Kalau ulama yang keras begitu tuh, belum sah imannya, kan. Ya, sekalipun mayoritas ulama mengatakan imannya tetap sah, ya.
Terus kalau orang belum ngaji yang kedua, wajib syar'i furu ya. Dia belum ngaji ini ya, maka dihukumkan fasik katanya Mas ya. Ya fasik itu masih ada pelanggaran dosa. Karena gimana? Belum lengkap gitu ya. Makernya belum lengkap. Jadi kalau pakernya biar kokoh, biar kuat, dua-duanya kita ngaji. Baik wajib syar'i usul ataupun wajib syar'i furu ya. Nah di sini kata Habib Usman, itu wajib syar'i furu nggak banyak, cuma 9 jumlahnya. Ya, nanti bakal kita bahas satu persatu. Apa itu isinya? Apa itu muatannya? Kalau tadi bukan wajib syar'i usul, udah tahu wajib tuh dari wujud sampai mutakalim, gitu kan? Yang mustahilnya dari Adam sampai bab Abukam. Yang jaiznya satu, ya fi'lu kulli syai'in, fi'lu kulli mumkinin, au tarkuhu ya. Sekarang nih wajib syar'i furu ya, ada 9. Nanti kita bahas satu-satu. Gitu. Buat apa ini? Buat melengkapi yang 41 ya. Nah, 41 masuk ke dalam wajib syar'i usul ditambah 9 wajib syar'i furu. Jadi berapa jumlahnya? Ya, 41 tambah 9 jadi 50 aqaid. Ya, 50 aqaid ini merupakan isi dan muatan kalimat tauhid yang pertama, la ilaha illallah. Itu. Nanti nih kalimat ini nih ya, kalimat Allah itu isinya dalamannya tadi tuh 50 aqaid. Itu. Jadi la ilaha illallah itu namanya secara lafzi ya, kemudian dalamannya secara maknawi gitu. Baru ada tuh kalimat yang kita baca baru punya bobot namanya ya, baru punya apa namanya, ibarat cek mah udah ditandatangani, udah bisa dicairkan. Jadi kita punya cek ya, misalnya satu lembar kertas cek makanya itu isinya 100 juta misalnya ya. Kalau udah diisi ada nominalnya plus ada stempel dan tanda tangannya, kita bawa ke bank itu bisa cair jadi duit. Ya, kalau udah ngaji tauhid plus dalamannya udah punya kunci surga. Pegang baik-baik, simpen dalam diri dan jiwa kita. Ya, sekalipun nyawa sama jasad misah alias kita mati, tapi itu kalimat udah nyerap di badan kita. Gitu ya. Ke bawah sampai akhir. Aman dah tuh, punya ilmu kebal. Ditanya man rabbuka udah punya jawabannya. Ditanya waman nabi juga udah bisa mempersiapkan jawaban. Gitu ya, itu kita ngaji. Jadi ya itu secara tujuan utamanya begitu. Bukan sebatas kita mendengarkan ilmu aja, tapi ya buat pelindung, menjaga diri kita, terutama dalam kehidupan kita selanjutnya ya. Karena hidup kita ini ya akan berlanjut terus ya. Kata Nabi dalam hadis tuh, kalau kita baca kitab Sesaman tuh yang bahasa Melayu ya, Manaqib Sesaman yang Melayu tuh, Nabi dalam hadisnya berkata dalam kitab tersebut, innama khuliqtum lil abad, kata Nabi. Kalian diciptakan untuk diabadikan sama Allah. Jadi udah jadi manusia ini kita ya, itu udah diabadikan sama Allah. Artinya sekali kita besok mati cuma sebentar, pindah lagi ke alam selanjutnya, hidup lagi di sana. Udah di alam kubur, nanti hari kiamat dibangkitkan, hidup lagi di padang mahsyar, hidup lagi terus sampai alam akhirat. Ya, maka berarti proses hidup kita ini masih jauh, masih panjang, masih lama. Jadi perlu persiapan dan perbekalan yang cukup, terutama perbekalan dalam segi keimanan. Iman harus kuat, harus kokoh, harus teguh keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dalam hati kita. Ini salah satunya dengan cara kita mempelajari ilmu tauhid ya. Ini sebagai bekal kita kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman ya, keteguhan dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga diberikan kekuatan istiqomah ibadah kepadanya ya, dan juga mudah-mudahan kita berharap akhir kehidupan kita ketika kita berpulang rahmatullah, kita membawa husnul khatimah ya, membawa iman, membawa Islam, membawa ibadah, dan mudah-mudahan selamat sampai kelak kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita ya, sebagai pembukaan ya.
menjalankan wajib syar'i guru ya. Mudah-mudahan kita bahas ada manfaatnya ya untuk memperkuat iman Islam kita dari dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'ab wa la masyaqqati wa la dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar